Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi yang digunakan untuk mengedit sebuah video ini adalah Adobe Premiere. Kalau saya di sini menggunakan versi CS6. Di sini dipilih Start, kemudian pilih di sini aplikasi Adobe Master Collection, kemudian pilih Adobe Premiere Pro. Di sini saya menggunakan Premiere Pro CS6. Nah, kalau sudah proses seperti ini, welcome to Adobe Premiere Pro. Silahkan pilih New Project. Nah, di sini capture format itu HDV. Name-nya bebas, bisa misalnya contoh atau seperti apa. Kemudian penyimpanan ditaruh di mana. Kalau udah tidak diubah ya biarkan secara default saja. Langsung di OK. Kalau udah seperti ini, tinggal di sini kalau ada peringatan di sini berarti ada nama yang sama. Kalau tidak ada berarti bisa langsung. Kalau ada file yang pernah tersimpan dengan nama contoh, maka di sini di yes saja, di overwrite. Nah, di sini kita pilih karena di Indonesia menggunakan PAL, kita di VPAL. Sebelumnya seperti ini, kita klik di VPAL. Antara standar 32 sama widescreen, kita gunakan widescreen yang 48 kHz atau 32 sesuai kebutuhan saja. Kita klik seperti ini. Sequence-nya biarkan namanya sesuai secara default atau bisa diubah sesuai kebutuhan. Kita OK. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Saya tidak menjelaskan tampilan-tampilannya dari tool apa, langsung saja cara mengimport sebuah video. Cara ngimportnya seperti apa? Di sini ada new item, kita bisa pilih. Oh maaf, bukan di sini ya. Ini untuk membuat teks di sini. Tapi ketika untuk mengimport sebuah file, kita di sini pilih file, kemudian di sini kita pilih import. Atau kita bisa mencari videonya. Kita bisa mencari video secara langsung. Misalnya yang video yang pernah saya download, ini video lah, misalnya sebagai contoh di sini adalah video, saya bebas video terserah lah. Nah, misalnya video ini saya share aja ya, drag and drop lah, arahkan pada Premiere seperti ini, jangan dilepas dulu. Nah, lepasnya ada di sequence-nya di sini. Nah, lepas. Kalau udah dilepas, tinggal ini drag, masukkan di sini. Nah, cap setting saja tidak apa-apa, cara langsung. Nah, di sini videonya. Ketika di play, previewnya ada di sini. Ini bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Nah, previewnya di sini bisa di play. Kalau videonya tidak pas, seperti contoh ketika saya kecilkan 25% di sini kan, nah terlihat kan? Nah, ini diklik seperti ini, disesuaikan. Nah, disesuaikan. Kalau udah sesuai, coba di play lagi. Nah, videonya ini memasukkan video. Video di sini ada satu, masuk di video satu sama di audio satu. Jadi video ini ada audionya. Ini video satu, ini audionya. Jadi terpisah, ini ada video, ada audio. Nah, sekarang bagaimanakah cara memotong video? Nah, di sini toolnya bisa dilihat ada gambar seperti silet. Di sini namanya razor tool. Jika kamu kepingin memotong sebuah video, misalnya pada jarak di sini ada waktunya, kita bisa memperbesar, memperjelas seperti ini. Waktunya di sini mulai 0 sampai di sini ada 15 detik. 15 detik di sini. Nah, jika posisinya yang tidak dibutuhkan adalah 10 detik, maka yang dipotong adalah 10 detik di sini.
kita arahkan. Nah, sesuai di sini 10 detik. Kalau merasa kurang besar bisa di zoom seperti ini. Nah, ini untuk memperbesar, untuk memperkecil atau zoom in, zoom out. Nah, kemudian kita klik razor seperti ini, kita pilih pada bagian yang ingin kita potong, klik, maka antara video sama audio ini udah terpotong. Kita masuk ke selection tool, kita klik, kita bisa geser. Nah, kita bisa geser seperti ini, geser. Kalau udah tidak dibutuhkan antara video ini, apa ini yang tidak dibutuhkan? Misal kalau yang tidak dibutuhkan adalah video yang pertama, berarti kita hapus. Klik kanan bisa, kita delete. Mana delete? Kalau tidak ada delete di sini, bukan remove effect, delete atau clear ya. Nah, clear. Bahasanya di sini tidak ada delete, di clear atau diklik delete pada keyboard. Nah, ini bagian kosong ini bisa di delete ya, ripple delete. Nah, maka otomatis dia kembali ke menit pertama seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal teks, kita ngasihkan teks. Bagaimana cara mengasihkan teks? Teksnya di sini ada new item seperti ini. Saya ulangi, geser di new item seperti ini. Kita pilih title. Nah, di sini kita oke saja atau kasihkan judul pertama adalah salam. Kita ketik salam. Nama ini hanya untuk pengingat saja, membedakan. Kita oke. Nah, di sini kita bisa tekan teks. Ingat teks, tipe teks seperti ini. Nah, kita klik dari sini. Kemudian kita ketik misalnya Assalamualaikum, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih pick selection tool, kita arahkan, sesuaikan sesuai kebutuhan. Ketika ini muncul tuh nanti di posisinya di mana, atau di atas, atau di tengah, atau di samping, atau di bawah, atau posisi center tengah. Seperti center tengah itu berarti seperti ini. Sesuai kebutuhan saja. Kalau udah seperti ini kita oke, cukup kita oke. Mana tombolnya oke? Kalau tidak ada tombol, tidak ada oke, bisa secara langsung ya. Masalah warna di sini bisa diubah. Karena di sini warnanya putih, di sini ada color, bisa pilih putih. Saya ulangi, putih ini bisa bisa diganti. Warna di sini ada colornya, fill ya, fill tipenya bisa solid, ini bisa bebas. Fill tipenya solid berarti ada 4 color gradient, ada linear. Kita cukup solid yang biasa aja, umum untuk satu warna saja. Colornya di sini kita bisa menggunakan warna color picture. Di sini kita bisa mengubah-ubah. Kalau warnanya biru, kita ganti biru. Sebagai contoh warnanya biru, sudah biru. Ini biru apa ya? Biru atau apa ini? Kita bisa klik di sini. Kita misalnya warnanya merah, ganti merah, cukup seperti ini aja. Kita klik oke. Nah, ini jadi merah. Kalau memang backgroundnya tidak sesuai, kita ganti, jangan merah. Backgroundnya misalnya ganti putih lagi ya, kita putih. Klik seperti ini, kita oke, maka teksnya akan tampil. Kita menyesuaikan background. Kalau udah tinggal di checklist saja atau silang close, maka di sini muncul. Di sini videonya tadi ya, ini project ya. Di sini ada menu projectnya, di sini ada videonya. Kemudian di sini ada salam teks tadi, ada sequence-nya. Ini jangan dihapus file-file di sini ya. Videonya sudah masuk, kemudian teksnya kita drag and drop, kita taruh di video yang kedua. Kenapa di video kedua? Nah, di previewnya secara otomatis sudah muncul. Jadi artinya yang paling bawah itu adalah video 1, di atasnya video 1 itu video 2. Jika video 1 ditaruh di video 2 dan salamnya taruh di bawah, maka saat teksnya ini tidak akan terlihat. Sebagai contoh video 1 saya taruh di video 3. Nah, salamnya tidak muncul. Ya, berarti yang menyesuaikan pertama adalah video 1 itu videonya, salam ini adalah teksnya itu adalah video 2, bisa ditaruh di video 3. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya di video 2 ya video 2. Kemudian lamanya teks itu berada di video itu di sini penyesuaian waktu. Lah, kita cara biar teksnya ini waktunya biar lama, durasinya lama, gimana? Kita cukup tarik seperti ini aja.
Nah, kalau teksnya itu 15 detik, ya kita sesuaikan sampai 15 detik seperti ini. Nah, kita membuat teks selama atau sesuai durasinya, kita juga harus melihat videonya. Kalau videonya di sini hanya 5 detik, teksnya 15 detik kan tidak sesuai. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan saja di sini. Nah, ini assalamualaikum. Nah, ini kan pertama kali video, kemudian langsung teks. Lah, bagaimana ketika video jalan, terus kemudian teksnya baru muncul? Nah, kita tarik aja di sini. Nah, seperti ini. Sesuaikan waktu. Ini kan masih kosong. Kita play. Baru muncul. Nah, seperti ini. Nah, mudah sekali. Kalau memang waktunya hanya 5 detik di sini, kita durasinya kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, kalau kepingin memasukkan gambar di sampingnya atau setelah video muncul, jadi sekarang gambarnya bagaimana? Kita minimize, kita cari gambarnya di mana? Misalnya ada file download saya atau di local disk D, gambar foto, bukan foto saya, foto mana. Nah, ini contoh, ada gambar banner, misalkan gambar merah ini atau yang biru aja, misalnya saya drag. Nah, sama prosesnya seperti memasukkan video tadi. Kita arahkan ke Premiere, jangan lepasnya posnya berada di project. Kita lepas seperti ini. Kita oke. Di sini sudah ada fotonya. Baru kita masukkan di video 1. Nah, bedanya di video sama di foto. Foto hanya ada di video 1. Tetapi tidak ada audionya karena filenya adalah file gambar. Nah, cuman di sini kita bisa memberikan penambahan durasi. Nah, sebagai contoh video, kemudian di sini foto, video, kemudian foto. Lamanya foto ini sesuai dengan kebutuhan. Tinggal tarik saja kalau misalkan kamu kepengen foto ini durasinya lama. Kalau durasinya singkat saja bergantian, ya tinggal di durasinya diatur lah, tinggal drag and drop atau tarik aja. Nah, kalau kemudian ditambah foto lagi, ya satunya lagi di drag seperti ini. Premiere di sampingnya di project dulu, kemudian yang foto yang kedua kita tarik di sampingnya. Nah, seperti ini sudah. Bergeser berganti antara video, kemudian teks salam, kemudian di sini ada foto 1, ada foto 2, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini foto ini kan kosong, tidak ada suaranya. Kita bisa menambah musik. Menambah musik berarti musik itu adalah formatnya adalah audio atau MP3. Nah, kita bisa memasukkan suara. Suara ada lagu enggak ya? Kalau misalnya tidak ada suara, tidak ada lagu. Tidak ada file. Saya tidak punya lagu sama sekali. Ya, intinya sama lah. Kalau filenya MP3 dikasihkan lagu, ya kita taruh di audio. Misalnya seperti ini, audionya di sini. Nah, misalnya audionya itu di bawahnya sini, ya seperti ini di bawah sini. Nah, karena di sini saya tidak ada audio, berarti saya di sini belum bisa mempraktekkan. Jadi sama prosesnya. Audio kemudian ditaruh di project contoh, kemudian audionya dimasukkan ke audio 1, di bawahnya gambar 2 atau di gambar 1, dan sesuaikan kebutuhan. Ingat, ketika menaruh di sequence ini atau scene-nya ini tidak boleh menumpuk file sebelumnya. Kenapa? Sebagai contoh, ketika kamu memasukkan misalnya gambar lagi seperti ini, nah, anggap aja ini gambar 3, kamu tumpuk ini kan durasinya seperti ini lah, kamu tumpuknya seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Nah, ini sama saja kamu memotong foto atau memotong durasi foto yang satunya. Nah, akhirnya penataan video nanti tidak sesuai.
Jadi caranya gimana? Ya harus kalau kita masukkan gambar berarti gambarnya setelah gambar yang sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini tidak pas, kita tinggal klik saja yang bagian ruang kosong, kita klik kanan triple delete, maka dia akan menggabung seperti ini. Cukup mudah sekali. Kalau kita buat teks lagi ya kita bisa pilih di sini new item, kita title atau title seperti ini. Kalau udah salam di sini berarti doa, misal kita kasihkan doa. Kita oke, kita ketik aja bismillah atau seperti apa. Kita teks seperti ini misalnya bismillah. Bismillah atau doa seperti apa kita sesuaikan di tengah-tengah atau seperti apa kita silang, maka teksnya muncul di sini doa. Lah kita taruh di bagian akhir seperti ini, sesuaikan kebutuhan juga kita tarik. Nah, bismillah muncul seperti ini. Kalau sudah ini waktunya sudah sesuai, waktunya sudah pas, ini sudah sudah selesai untuk pembuatan video. Langkah terakhir di sini adalah kita mengekspor, menjadikan filenya tersebut menjadi artinya kita merendering videonya tadi kita dengan cara di ekspor ya, ekspor media, caranya di file, kemudian kita pilih ekspor di media atau CTRL+M di keyboard. Sebagai contoh saya klik seperti ini. Nah, videonya di sini sudah formatnya yang saya sering gunakan, saya menggunakan H.264. Untuk lebih jelasnya bisa browsing saja atau lihat tutorial yang lain. Itu format yang saya gunakan seperti ini. Presetnya di sini saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak tidak terlalu hanya digunakan untuk upload YouTube atau digunakan untuk memutar yang lainnya, saya gunakan di sini format HD720 sudah cukup. Kalau menggunakan HD 1080 ini lebih baik lagi, lebih jernih lagi. Cuman penyimpanannya lebih besar. Kalau saya gunakan HD 720 pixel yang 25, biasanya saya terserah kebutuhan, sesuai kebutuhan lah. Kalau udah seperti ini udah oke. Di sini penyimpanannya ada berapa? 13 MB. Karena tadi filenya kecil sekali. Ada gambar, hanya video awal tadi. Kalau filenya panjang, ukurannya durasinya melebihi 1 jam lebih, ini biasanya sampai 1 GB atau 2 GB lebih, tergantung dari resolusi pengambilan gambarnya. Kalau udah pengaturan seperti ini, udah sekarang audio. Nah, audionya di sini saya gunakan sample rate-nya itu yang 48 ya. 48 ini sudah, ini stereo oke. Kalau udah oke, kita use maximum render quality. Kita checklist biar render atau videonya lebih kualitasnya lebih bagus lagi. Kalau udah kita tinggal ekspor. Prosesnya seperti ini, kita yes. Nah, ekspor prosesnya sudah. Kalau udah diekspor, kita tunggu prosesnya. Memang agak lama untuk render ini. Nah, tergantung dari filenya. Kalau filenya ukurannya beberapa giga ya rendernya bisa berjam-jam. Tapi kalau hanya 13 MB, saya kira tidak sampai 5 menit ini selesai. Nah, udah 10%. Nah, proses render sudah selesai. Nah, sekarang di manakah hasilnya tadi? Hasilnya tadi kita bisa melihatnya karena tadi penyimpanannya di local disk C, adanya di my dokumen, berarti di sini dokumen, C dokumen, kemudian di sini Adobe. Nah, Adobe di sini ada Premiere Pro. Kita klik yang 6.0, kita cari tadi filenya apa? File videonya di sini adalah sequence 1 namanya. Sebagai bukti kita play. Nah, proses. Nah, seperti ini. Ini hasilnya tadi. Assalamualaikum. Nah, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, kemudian terakhir adalah gambar ketiga yang ada teksnya doa. Nah, atau bismillah di sini. Selesai.
Cukup mudah kan? Ya, seperti itu videonya. Silakan dipraktikum atau dipraktekkan adalah dasar untuk mengupload sebuah video gambar ya di Adobe Premiere Pro CS6. Sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.